Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resena Rizky. Saya akan mempresentasikan paper untuk ujian tengah semester mata kuliah Kapita Selekta Matematika Terapan B. Judul paper yang akan dibahas adalah tentang masalah pemrograman linier bilangan bulat campuran, penjadwalan shift multi hari personel, sebuah studi kasus yang ada di Rumah Sakit Iran, yaitu Rumah Sakit Tehran Pashagar. Topik pembahasan yang akan dibahas dalam video ini adalah mengenai satu, latar belakang dari permasalahan tersebut, yang kedua adalah model matematika linier, bilangan bulat campuran, yang ketiga adalah kesimpulan yang didapat dari model. Pembahasan yang pertama adalah tentang latar belakang permasalahan dalam paper, yaitu variabel biaya perawatan kesehatan di negara berkembang, salah satunya Iran, itu terus meningkat, terutama 50% biaya rumah sakit itu dialokasikan untuk gaji pegawai. Dalam paper ini dicari pendekatan ilmiah yang dapat mengurangi biaya pengeluaran dan meningkatkan keuntungan rumah sakit dengan cara optimalisasi, yaitu mengoptimalkan penjadwalan pegawai homogen, yaitu pegawai dengan keterampilan yang sama untuk meminimalkan variabel biaya rumah sakit. Dalam paper, terdapat studi kasus yang dilakukan di Rumah Sakit Tehran Pashagar di Iran dengan sampel sejumlah 16 staf dari salah satu divisi di rumah sakit tersebut yang dilakukan selama 30 hari dengan 4 hari libur. Hasil studi kasus didapat bahwa metode yang akan digunakan nantinya mampu mengurangi 10% biaya pengeluaran rumah sakit. Pembahasan yang kedua adalah tentang model matematika. Dalam model matematika yang akan dibahas adalah mengenai asumsi model, fungsi tujuan, dan juga kendala-kendala yang ada di dalam model matematika. Untuk asumsi, yang pertama adalah total pegawai yang telah ditentukan, lalu semua stafnya homogen. Yang ketiga, jumlah total staf yang dibutuhkan per shift juga telah ditentukan. Yang keempat, upah per jam dari setiap staf telah diketahui. Yang kelima, jumlah biaya lembur, hari libur, dan gaji malam telah ditentukan. Yang keenam, jumlah dan lembur maksimum per shift telah ditentukan. Asumsi yang ketujuh yaitu jenis-jenis shift yang ada di rumah sakit tersebut. Yang pertama ada shift pagi dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang, yang kedua shift sore dari jam 1 siang sampai jam 7 malam, yang ketiga ada shift pagi dan juga sore itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Yang terakhir keempat ada shift malam itu dari jam 7 malam sampai dengan jam 7 pagi. Asumsi kedelapan yaitu staf yang bekerja di shift 12 jam harus istirahat di hari berikutnya. Dengan kata lain, di hari berikutnya staf tersebut harus libur. Asumsi ke-9 yaitu jumlah jam kerja malam adalah dari jam 10 malam sampai dengan jam 7 pagi, lalu staf bekerja maksimum hanya 24 jam per hari. Asumsi ke-10 yaitu jumlah hari kerja dalam setiap periode adalah 30 hari dan hari liburnya telah ditentukan. Untuk asumsi yang terakhir, yang ke-11, yaitu staf harus bekerja minimal 180 jam kerja per bulan untuk memenuhi minimum jam kerja dan dapat ditugaskan untuk satu shift dari 4 jenis shift yang telah diketahui. Selanjutnya adalah fungsi tujuan, yaitu untuk meminimumkan Z, yaitu meminimumkan gaji pegawai yang terdiri dari jumlahan gaji pokok, gaji tunjangan, gaji lembur, dan juga gaji shift overnight. Berikut untuk detail dari gaji pokok, tunjangan, dan juga shift overnight. Untuk gaji pokok sendiri yaitu jumlahan I sama dengan 1 sampai dengan M dari SI dikalikan DI plus DI plus LI plus MI, dengan SI adalah gaji bulanan staf yang terdiri dari gaji pokok dan juga gaji tunjangan. Untuk DI, GI, LI, NI, yaitu shift di masing-masing waktu, yang lalu ada rumus tunjangan, yaitu alfa CI dikali UI minus W, dengan alfa adalah persentase yang ditambahkan ke gaji pokok yang dihasilkan dari lembur ataupun libur, CI adalah gaji 1 jam kerja staf I, UI adalah total jam kerja staf I, dan W adalah waktu kerja minimum setiap staf. Lalu ada rumus gaji lembur, yaitu alfa CI dikali jumlahan J sama dengan I sama dengan R dari TIJ, di mana TIJ adalah total jam kerja off day atau hari libur staf I pada hari J. Lalu ada juga rumus gaji shift overnight, yaitu beta dikali CI dikali jumlahan dari J sama dengan I sampai dengan R, NDIJ ditambah NGIJ ditambah NIJ, di mana beta adalah persentase yang ditambahkan ke gaji pokok atau shift dari shift malam,
Lalu ada NDIJ, yaitu variabel biner menentukan staf D apakah dia bekerja shift malam di hari kerja atau tidak. Lalu ada NGIJ, yaitu variabel biner menentukan staf G bekerja shift malam pada hari kerja atau tidak. Lalu ada NIJ, yaitu variabel biner yang menentukan staf I bekerja pada shift malam. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kendala-kendala yang ada di model matematika. Yang pertama yaitu DI plus GI plus NI sama dengan 1. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap staf tepat bekerja untuk satu shift saja. Yang kedua ada rumus dari total jam kerja staf dalam 1 bulan, yaitu UI sama dengan jumlahan I sampai dengan M, dan sebagai rumus sebagai berikut. Yang ketiga ada rumus dari total jam kerja setiap staf selama hari libur dalam 1 bulan, yaitu TIJ. Rumusnya sebagai berikut. Kendala nomor 4 yaitu W kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan P. Kendala yang kelima yaitu UI dikali TIJ harus lebih dari sama dengan 0. Kendala yang ke-6, ke-7 ini merupakan kendala variabel biner, di mana variabelnya bernilai 0, kalau nggak 0 yaitu 1. Yang variabel biner yang pertama adalah DI, GI, LI, dan juga NI. Jadi masing-masing shift yaitu variabelnya biner. Lalu ada variabel kendala ke-7, variabel binernya adalah DIJ, GIJ, LIJ, sampai dengan DGIJ. Itu juga termasuk variabel biner. Yang kedelapan, yaitu DIJ lebih dari sama dengan 26 DI. Ini untuk memastikan bahwa staf yang ada di shift pagi harus bekerja setidaknya 26 hari dalam sebulan untuk shift pagi tersebut. Hal ini untuk memenuhi 180 jam minimum jam kerja. Untuk kendala ke-9 sama halnya seperti kendala 8, namun ini berlaku untuk staf yang ada di shift malam. Selanjutnya ada kendala ke-10, yaitu LIJ lebih dari sama dengan 15 LI. Untuk memastikan bahwa staf di shift pagi dan juga sore harus bekerja minimum 15 hari dalam sebulan untuk memenuhi minimum 180 jam kerja per bulan. Kendala 11 sama halnya dengan kendala 10 yang berlaku untuk staf di shift malam. Selanjutnya ada kendala ke-12, yaitu DIJ kurang dari sama dengan DI untuk memastikan bahwa staf shift pagi bekerja pada shift pagi. Untuk kendala 13, 14, 15 itu sama halnya dengan kendala ke-12 untuk masing-masing shift. Selanjutnya ada kendala 16, yaitu NIJ ditambah NI dikali N dikali J plus I kurang dari sama dengan NI. Yaitu untuk memastikan bahwa staf yang bekerja pada shift malam libur di hari berikutnya untuk mematuhi 12 jam kerja dan 24 jam hari libur. Yang kendala ke-17 sama halnya dengan kendala ke-16, namun yang kendala ke-17 berlaku untuk staf yang bekerja di shift pagi dan juga shift sore. Kendala ke-18 yaitu NGIJ kurang dari sama dengan GIX, yaitu shift dengan shift malam dapat bekerja sampai malam sebagai lembur. Yang kendala ke-19 yaitu GNIJ kurang dari sama dengan NIF, untuk memastikan bahwa staff dengan shift malam dapat bekerja hingga F shift malam seiring waktu. Kendala ke-20 NDIJ kurang dari sama dengan DIX, itu staff dengan shift pagi dapat bekerja hingga malam seiring waktu. Yang ke-21 DNIJ kurang dari sama dengan NIF, staff dengan shift malam mungkin bekerja hingga F shift pagi sebagai lembur. Selanjutnya ada kendala ke-22 yaitu NIJ ditambah GNI dikali J plus I kurang dari sama dengan NI. Shift malam lembur untuk staf shift malam harus shift yang sama sebelum malam itu untuk memastikan kepuasan staf. Kendala ke-23 NIJ plus DNIJ kurang dari sama dengan NI, yaitu shift pagi lembur untuk shift malam harus shift yang sama setelah malam itu. Hal ini untuk memastikan kepuasan staf. Kendala ke-24 yaitu GDIJ kurang dari sama dengan DIB, di mana staf dengan shift pagi mungkin bekerja hingga B shift malam sebagai lembur. Kendala ke-25 DGIJ kurang dari sama dengan GIB, yaitu staf dengan shift malam dapat bekerja hingga B shift pagi sebagai lembur. Kendala ke-26 DLIJ kurang dari sama dengan LIF. Staf dengan shift pagi dan juga sore dapat bekerja hingga hari F shift sebagai lembur.
Kendala ke-27 yaitu GLIJ kurang dari sama dengan LIF. Staf dengan shift pagi dan juga sore dapat bekerja hingga F shift malam sebagai lembur. DLIJ plus LIJ kurang dari sama dengan LI. Staf dengan shift pagi dan sore hanya dapat bekerja pada shift pagi sebagai lembur di hari-hari yang tidak ditugaskan kepada mereka. 29 yaitu GLIJ plus LIJ kurang dari sama dengan LI. Staf dengan shift pagi dan juga malam hanya bekerja pada shift malam sebagai lembur di hari-hari yang tidak ditugaskan kepada mereka sebagai shift L, yaitu shift pagi dan juga shift sore. Kendala ke-30, ke-31, dan ke-32, sebagaimana tertera persamaannya di presentasi ini, hal ini untuk memastikan bahwa pasokan jumlah staf yang dibutuhkan pada shift pagi, sore, dan juga malam ini terpenuhi. Nah, dari studi kasus, dari fungsi tujuan, dan juga model-model di atas dilakukan analisis sensitivitas dengan menggunakan perangkat lunak 518. Diperoleh bahwa jumlah hari kerja atau R dan juga waktu kerja minimum W ini mempengaruhi total biaya dan juga lembur. Sedangkan untuk jumlah minimum staf yang dibutuhkan di shift pagi, sore, dan juga malam hari J ini mempengaruhi total biaya dan juga lembur. Lalu ada total biaya dan juga lembur. Lalu ada alfa presentasi ke gaji pokok dari gaji lembur, dan juga beta presentasi ke gaji pokok dari shift malam. Ini sangat mempengaruhi total biaya. Dan juga dari hasil studi kasus yang setelah saya katakan di awal, bahwa model matematika yang telah saya jabarkan sebelumnya itu mampu mengurangi 10% biaya pengeluaran dari rumah sakit tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa model tersebut cukup berhasil untuk diterapkan di negara Iran, terutama di rumah sakit yang dianalisa. Selanjutnya adalah apa saja yang telah saya dapat selama saya berkuliah di mata kuliah ke Kapita Selekta Matematika Terapan B sebelum sampai dengan UTS saat ini. Yang pertama tentunya saya mempelajari banyak hal, terutama dalam optimalisasi integer dengan menggunakan integer programming. Integer programming sendiri merupakan model optimasi dengan kendala berupa integer atau bilangan bulat, dan juga hasilnya juga bilangan bulat. Lalu saya juga melakukan sensitivitas analisis, yaitu analisis untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter terhadap model-modelnya. Lalu saya juga melakukan branch and bound, yaitu membuat cabang dan juga atas dan juga bawah variabel keputusan yang bernilai pecahan agar bernilai bulat, sehingga setiap pembatasan akan menghasilkan cabang yang baru. Lalu yang terakhir, saya belajar tentang Gomori cutting plan, yaitu sama halnya dengan branch bound, namun ini bedanya adalah penambahan batasan baru yang nantinya disebut sebagai Gomori. Selain itu, di kelas saya juga belajar untuk mempelajari paper, untuk berdiskusi bersama dengan teman-teman kelompok, saling brainstorming dengan teman-teman yang lainnya. Sekian presentasi ujian tengah semester mata kuliah Kapita Selekta Matematika Terapan B dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.